Wiro Sableng, Bastian Tito, Hantu Santet Laknat, bab 5. Sebelumnya jangan lupa subscribe, share, sama like ya. Hantu langit terjungkir delikan matanya. Yang tegak di depan jaring ternyata seorang nenek yang sekujur tubuhnya serba kuning, mulai dari rambut sampai kaki. Di punggungnya, dia memanggul sebuah keranjang besar terbuat dari rotan penuh dengan bulu dan kotoran ayam. Saking marahnya mendengar Lakasipo dianggap seekor kadal raksasa, si kakek membentak. Matamu kuning, belekan. Wah, belekan. Pantas manusia hidup kau katakan kadal. Kalau bisamu cuman mengikau dan kentut, lekas angkat kaki dari tempat ini. Tanpa berpaling pada hantu langit terjungkir, si nenek muka kuning yang bukan Luh Kentut alias nenek selaksa angin alias laksa kentut songgengkan pantatnya lalu put, dia kentut seenaknya. Setelah itu dia tertawa cekikikan. Sepasang matanya yang kuning sesaat melirik ke arah hantu langit terjungkir. Tiba-tiba dia hentikan tawanya dan mukanya yang kuning kelihatan berkerenyit. Rasanya aku pernah melihat tampangmu sebelumnya. Apakah aku pernah mengenal dirimu? Lebih baik kau tidak kenal diriku. Siapa sudi kenal dengan nenek busuk sepertimu? Luh Kentut alias nenek selaksa angin alias hantu selaksa angin tertawa. Lalu perut, dia kembali terkentut. Wah, bangka tidak tahu diri. Jangan dikira cuma kau saja yang bisa. Hantu selaksa angin mendongak ke langit lalu tertawa tergelak-gelak. Kau memang hebat dalam keanehanmu. Pertama, kulihat kau pergunakan tangan sebagai kaki, sementara kaki cuma diuncang-uncang di udara. Lalu, kalau aku kentut dari pantat, kau pandai kentut dari mulut. Apa tidak aneh dan hebat? Hantu langit terjungkir memaki panjang pendek. Sebelumnya dia memang sudah mendengar sifat dan kelakuan nenek satu ini. Maka dia berucap, tidak heran kalau penyakit kentutmu tidak pernah sembuh. Sifat ucapanmu dan perbuatanmu selalu seperti orang tidak waras. Siapa bilang aku tidak bisa sembuh? Ada seorang pemuda dari negeri 1200 tahun mendatang tengah menolongku. Aku pasti bisa sembuh. Buktinya sekarang kentutku sudah tidak panjang lagi seperti dulu. Wah, bangka tolol. Masih banyak urusanku di tempat ini. Lekas menyingkir dari sini. Jangan mengganggu orang dengan mulutan pantatmu. Bicara sombongnya, wahai. Kalau tidak kebetulan lewat sini dan mengira kadal hangus ini pemuda penolongku, perlu apa aku berada di tempat ini? Si nenek cibirkan bibirnya. Dia melirik pada si kakek, lalu perhatikan acuh tak acuh perkelahian yang terjadi antara Luh Santini dengan hantu Barakaliatus. Si nenek kembali songgengkan pantatnya dan perut. Lalu dia putar tubuhnya hendak pergi. Tunggu! Hantu langit terjungkir berseru. Pemuda asing yang kau katakan itu apakah namanya? Wiro Sableng.
Prut, saking geramnya hantu langit tercungkir keluarkan suara seperti orang kentut dari mulutnya. Aku memang harus peduli. Pemuda ini pernah menyelamatkan diriku. Dengar kau nenek burung muka kuning. Jika kau berani mencelakai pemuda itu, akan kurajam tubuhmu. Akan kubuat kau jadi matang seperti ikan asap. Si nenek songgengkan pantatnya. Kembali hendak keluarkan kentut. Tapi tak jadi. Seperti tadi mukanya yang kuning kembali tampak mengeringit. Ikan asap, ujar si nenek mengulang. Aku pernah mendengar nama hidangan itu, ikan pindang. Itu nama lainnya. Wahai, apa aku pernah mengenal dirimu? Sebelumnya kakek aneh menggunakan dua tangannya sebagai kaki. Sudah aku bilang aku tak sudi mengenal dirimu. Lekas angkat kaki dari tempat ini, teriak Lasedayu alias hantu langit terjungkir. Si nenek menyeringai. Aku akan pergi. Kau tak usah khawatir. Siapa sudi berlama-lama di tempat celaka ini? Tapi sebelum pergi aku mau lihat dulu tampangnya yang tertutup canggutan kumis mencuntai itu. Siapa tahu aku memang pernah kenal dirimu. Lalu dengan satu gerakan cepat nenek selaksa kentut alias selaksa angin menyambar dua kaki hantu langit tercungkir. Maksudnya ia hendak membalikan tubuh si kakek sebagaimana mestinya, yaitu kepala ke atas, kaki ke bawah. Dengan demikian dia bisa melihat lebih jelas sosok serta wajah si kakek. Namun sebelum hal itu sempat dilakukannya, tiba-tiba dari arah kiri terdengar suara gemuruh seperti ada pohon tumbang. Lalu menyusul ceritan perempuan. Gerakan si nenek jadi tertahan sementara hantu langit tercungkir begitu mendengar suara ceritan serta merta berkelebat ke kiri. Apa yang terjadi? Sesaat setelah hantu langit terjungkir meninggalkan Lusantini karena hendak menolong Lakasipu yang terjerat dalam jaring api biru, tanpa menunggu lebih lama, Latandai alias hantu Barakaliatus menyergap ke arah Lusantini yang bekas istrinya itu. Perempuan laknat, istri terkutuk. Sebelum kubunuh kau, lekas katakan di mana berada anakku si Lamata Hati. Mendengar ucapan hantu Barakaliatus itu, Lusantini mendaprat. Jangan kau berani menyebut Lamahati sebagai anakmu. Bukankah dulu kau hendak membunuhnya bersama diriku, tetapi kawah gunung Latinggi Meru? Manusia durjana, sebelum kau membunuhku, biar aku lebih dulu mencabut nyawamu. Biar kemudian para dewa menggiring rohmu ke pusaran neraka di atas langit. Habis berkata begitu, Lusantini berkelebat. Tangan kanannya laksana kilat menyambar ke arah dada hantu Barakaliatus. Dari sambaran angin yang mendahului datangnya pukulan, hantu Barakaliatus maklum kalau serangan Lusantini tidak bisa dianggap remeh. Karena dia tidak bisa menggerak cepat akibat tubuhnya sebelah bawah yang menggelembung besar, maka hantu Barakaliatus langsung jatuhkan diri, jatuh punggung ke tanah. Pukulan Lusantini menghantam lamping depan batu itu tidak kelihatan bergeming sedikit pun, apalagi retak atau jebol. Tapi luar biasanya, di sebelah belakang lamping batu keluarkan suara berderak lalu retak. Satu persatu retakan itu kemudian berderai jatuh, mengepul asap seperti hangus. Inilah kehebatan 5 pukulan yang selama ini dipelajari, yang diyakini Lusantini disebut adalah bukit menghancurlah gunung. Melihat serangan luput, Lusantini tak tinggal diam. Selagi hantu Barakaliatus masih terlentang di tanah, dia cepat mengejar dengan serangan kedua. Kalau tadi tenaganya yang bekerja,
maka kini kaki kanannya membuat gerakan menghujam. Tumit Lusantini menderu ke arah kening hantu Barakaliatus. "Istri laknat, perempuan jahanam!" teriak hantu Barakaliatus seraya berguling diri ke kanan. "Terima kematianmu!" Sambil bangkit dalam keadaan setengah duduk, hantu Barakaliatus kerahkan tenaga dalam lalu menyambar. Latandai keluarkan ilmu bara setan penghancur jagat. 3 bara merah menyala, menyambar cepat dan ganas ke arah Lusantini. 1 mengarah ke kepala, yang kedua mengarah ke dadanya, sedangkan yang ketiga menderu ke bagian bawah perutnya. Melihat 3 serangan dahsyat yang mengancam dirinya, mau tak mau Lusantini batalkan gerakan menghantam kepala lawan. Dengan cepat perempuan itu berkelebat ke kanan sambil lepaskan 1 pukulan tangan kosong. Lusantini berhasil menghantam mental bara menyala yang menyerang ke arah kepalanya. Walau serangan sangat berbahaya itu dapat ditangkis, namun tak urung tangan kanannya bergetar hebat. Sedang ujung lengan panjang pakaian merahnya kepulkan asap. Ujung lengan itu ternyata telah hangus. Bakar. Dengan melompat tadi, Lusantini juga berhasil menghindari batu bara kedua yang melesat ke arah dadanya. Namun serangan ketiga masih sempat menyerempet pinggulnya. Perempuan itu terpekik kesakitan. Bukan saja pinggul pakaian merahnya robek hangus, tapi daging pinggulnya ikut terserempet luka. Selagi Lusantini tertegak menahan sakit, hantu Barakaliatus telah berada di hadapannya, menyeringai sambil angkat tangan kirinya yang disambung dengan lokam. "Hendakmu sudah kujebloskan dalam jaring api biru. Sekarang giliranmu." Gendak itu artinya pacar simpenan gitu ya. "Gendakmu sudah kujebloskan dalam jaring api biru. Sekarang giliranmu." Hantu Barakaliatus gertakan rahang. Tangan kirinya digerakkan. Dari pentolan-pentolan runcing di sepanjang lengan palsu yang terbuat dari logam itu melesat keluar larikan-larikan sinar biru, bergulung membentuk jaring, lalu menyambar ke arah Lusantini. Perempuan itu cepat menghindar, melompat dan berguling ke balik bawah batang pohon. Jaring api yang disebut api iblis penjaring roh menyambar. Laksana senjata tajam membelah air, begitulah kelihatan jaring api itu melewati batang-batang pohon. Begitu batang pohon serta-merta berubah hangus hitam kebiruan lalu tumbang dengan suara bergemuruh. Lusantini cepat menyingkir, namun dia kaget ketika tiba-tiba saja, cepat sekali, di atas jaring api biru telah menyambar ke bawah, siap menjerat tubuhnya. Perempuan itu keluarkan pekik ngeri seraya mencoba menghantam dengan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Namun sia-sia. Sekejapan lagi Lusantini akan dilibas api iblis penjaring roh. Tiba-tiba menyambar 1 gelombang kabut memancarkan warna kebiruan dan menebar hawa dingin luar biasa. Begitu kabut ini bersentuhan dengan jaring api biru, terdengar suara berkepanjangan. Cahaya jaring biru kelihatan menjadi redup. Hawa panas serta merta menjadi lenyap. Tapi gerakan jaring yang hendak menjerat sosok Lusantini tetap tak tertahankan. Saat kemudian perempuan itu sudah terlihat dalam jaring. Masih untung larikan-larikan api jaring telah berubah menjadi seperti tali-tali biasa. Kalau tidak, niscaya sekujur wajah dan tubuh Lusantini akan terbakar hangus. Celaka. Di sebelah sana hantu langit terjungkir berseru kaget melihat bagaimana Lusantini telah masuk dalam lipatan jaring. Bagaimanapun dia berusaha meloloskan diri, tetap saja tak berhasil. Si kakek sendiri saat itu tengah berusaha mengatur jalan darah dan pernafasnya. Bentrokan antara kabut sakti tadi dengan api jaring biru telah membuat tubuhnya tergoncang hebat luar biasa. Begitu keadaannya pulih kembali, cepat dia berkelebat mendekati Lusantini. Tangannya tergerak kian kemari untuk merobek dan memutus jaring.
sia-sia belaka. Hantu Barakaliatus keluarkan suara tawa bergelegak. Jangan harap dia bisa keluar dari jaring itu. Tidak ada satupun makhluk yang bisa membebaskannya. Aku memang tidak berhasil membunuh mereka, tapi aku sudah cukup puas menjebloskan mereka seumur hidup dalam api iblis penjaring roh. Hantu balikan badannya lalu tinggalkan tempat itu. Makhluk keparat, teriak hantu langit terjungkir. Kemana kau lari? Akan ku kejar. Tapi sebelum kau mati di tanganku, ada sesuatu yang perlu ku tanyakan. Melihat si kakek hendak mengejar hantu Barakaliatus jadi marah tapi tak khawatir. Kakek yang tegak menyungsang itu memiliki kepandaian tinggi. Keadaanku membuat aku tak bisa bergerak cepat. Dia pasti mampu mengejarku. Jahanam. Aku harus dapat mencegahnya. Hantu Barakaliatus buka mulutnya lebar-lebar lalu meniupkan ke arah si kakek. Yang keluar kali ini bukannya lasatan bara api, tapi satu gelombang api. Hantu langit terjungkir terseru kaget ketika dia dapatkan dirinya tiba-tiba terkurung kobaran api. Cepat-cepat dia kerahkan tenaga dalam yang ada di kening ke kakinya, ke kaki kanannya. Satu larikan besar kabut dingin membesat udara. Begitu si kakek tendangkan kaki kanannya, kabut itu lalu tergulung-gulung menyambar kobaran api. Seperti ya, kobaran api lenyap. Namun hantu Barakaliatus taklah ada lagi di tempat itu. Kurang ajar, hantu langit terjulur memaki. Dia memandang berkeliling, memperhatikan Lakasipo yang ada dalam jaring, melihat pada nenek bermuka dan berpakaian serba kuning. Saat dia tampak bimbang. Apa yang harus aku lakukan? Lakasipo sementara dalam keadaan aman, walau masih sangat dilibat jaring. Nenek muka kuning itu nanti saja aku selidiki siapa dirinya. Biar aku mengejar hantu Barakaliatus. Aku tadi sempat melihat ada tanda bunga dalam lingkaran di lengan kanan sebelah belakang. Wahai, bagaimana mungkin ada darah dagingku sejahat dirinya? Seganas itukah kutuk dewa terhadap diriku? Aku harus menyelidikinya. Harus tahu siapa yang sebenarnya sebelum aku salah menjatuhkan tangan maut. Habis berkata gitu, hantu langit terjungkir segera berkelebat ke arah yang diduganya lenyapnya hantu Barakaliatus. Kek, jangan pergi, teriak Lusantini ketika melihat hantu langit terjungkir berkelebat pergi. Saat itu dia masih terus berusaha menjebol jaring agar bisa lolos, tapi si kakek keburu lenyap. Lusantini alihkan pandangannya pada nenek muka kuning. Wahai, menurut perhatianku, kau adalah seorang berkepandaian tinggi. Mengapa tidak mencoba membebaskan diriku dan menolong pemuda itu? Perut? Si nenek menjawab dengan terkentut sambil cekikikan. Membuat Lusantini menjadi merah wajahnya dan mengerutu marah. Kalau bisamu cuma kentut melulu, pergi saja dari sini. Si nenek selaksa angin mencoba poncongkan mulutnya. Aku memang mau pergi. Aku mau mengejar kakek aneh tadi. Aku harus mencari jawab apa aku kenal padanya atau tidak. Perempuan tua tidak bermalu. Kakek itu harusnya tidak sudi berkenalan denganmu. Mengapa kau kejar-kejar? Jangan-jangan kau bangsa tua bangka gatal. Lusantini mendamprat saking marahnya. Dimaki seperti itu si nenek jadi marah. Tangan kanannya bergerak dan plak, tamparan melayang ke pipi kanan Lusantini. Tamparan yang cukup keras itu membuat Lusantini terbanting terguling-guling dalam jaring. Pipi kanannya serasa lebam dan tulangnya seolah pecah. Terhuyung-huyung Lusantini bangkit dan menggapai dalam libatan jaring. Dalam sakit dan juga marahnya tiba-tiba dia melihat salah satu tali jaring di bagian mana tadi tamparan nenek berada dalam keadaan putus. Berarti nenek muka kuning itu memiliki kesaktian yang mampu memutus jaring.
Tua bangka gatal. Coba kau menampar 1 kali lagi. Ayo tampar, ayo tampar. Lakukan sepuasmu. Tiba-tiba Lusantini berteriak. Si nenek pelototkan matanya. Ia hendak bergerak maju dan benar-benar hendak menampar Lusantini. Tapi tiba-tiba dia hentikan gerakannya dan menyeringai. Setelah kentut 2 kali dia berkata, "Jangan kira aku tidak tahu kalau minta aku menampar agar bisa memutus tali jaring." Si nenek kentut lagi. "Perlu apa menolongmu? Lebih baik aku mencari kibul ayam jantan. Tinggal 16 ekor lagi aku akan segera sembuh." Si nenek songgengkan pantatnya karena Lusantini lalu kentut 2 kali berturut-turut. Praut. Setelah itu dia kembali berkelebat. Perempuan itu pun lenyap. Lusantini memaki habis-habisan. "Nenek otak miring, mencari kibul ayam jantan," katanya. "Apa artinya kibul? Tua bangka tidak berbudi." Lusantini memaki habis-habisan. "Nenek otak miring, nenek otak miring, mencari kibul ayam jantan," katanya. "Apa artinya kibul? Tua bangka tidak berbudi." Lusantini kemudian periksa bagian jaring yang putus. Dicoba menarik dan memasukkan kepalanya. Tapi lubang di jaring masih sangat kecil. Jangankan kepalanya saja tidak bisa disusupkan. Dalam bingung karena tidak tahu apa yang hendak dilakukan, Lusantini memandang ke arah sosok Lakasipu yang masih terjerat dalam jaring satunya. Dia tak dapat memastikan apakah laki-laki itu hanya pingsan atau sudah menemui ajalnya. Lakasipu. Lusantini memanggil berulang-ulang, namun sosok Lakasipu tidak bergerak. Hanya ada suara rerangan pendek keluar dari mulutnya. Setelah itu keadaannya di tempatnya kembali sunyi senyap, sementara langit sang surya semakin mendekati ufuk tenggelamnya. Sebentar lagi tempat itu akan menjadi gelap. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba semak belukar di seberang kiri terkuak. 3 sosok muncul dan salah satunya di antaranya berucap. Seruan memanggil-manggil nama Lakasipu tadi pasti datang dari tempat ini. Tapi tak ada siapa-siapa di sini. "Hei, lihat di sebelah sana. Ada seorang tergeletak dalam jaring aneh." Suara kedua berseru. Menyusul orang ketiga ikut berteriak. "Di sebelah sana, situ juga ada jaring satu lagi. Ada orang terjebak di dalamnya." Kawan-kawan lekas memeriksa orang-orang di dalam jaring sebelah sana. Aku akan menolong orang satu ini. Ketika orang yang bicara melompat di hadapan jaring di mana Lusantini berada, kagetlah dia karena dia masih bisa mengenali siapa adanya perempuan itu. Lusantini memperhatikan dari dalam jaring, matanya penuh selidik. "Kau siapa?" "Aku Wiro, saudara angkat Lakasipu. Mungkin kau tidak mengenal diriku karena pertama kali bertemu dengan kawan-kawan sosok kami bertiga masih sebesar jari." Sepasang mata Lusantini memandangi pendekar 212. Dia melirik pada sosok 2 orang di sebelah sana, yakni naga kuning dan si setan ngompol. "Wahai, aku ingat riwayat kalian bertiga. Apa yang terjadi denganmu? Siapa orang yang ada di dalam jaring sebelah sana?" "Dia Lakasipu." Terkejutlah Wiro mendengar jawaban Lusantini. Dia memandang berkeliling bertanya, "Aku harus menolongnya. Ceritakan, bagaimana kejadiannya sampai dirimu terjebak dalam jaring aneh ini?" "Jangan pedulikan aku. Lebih baik kau menolong Lakasipu lebih dulu. Keadaannya gawat," kata Lusantini. "Kalau begitu," sambil garuk-garuk kepala ya. Lalu Wiro melangkahkan kaki cepat menghampiri Lakasipu yang tergeletak di tanah, berada dalam jaring. Namun naga kuning dan si setan ngompol berusaha membebaskan laki-laki itu. Namun akhirnya mereka bingung sendiri karena apapun yang mereka coba tidak sanggup memutus jaring
api biru tersebut. Wiro, keluarkan kampakmu. Mungkin ini bisa dipakai untuk memutus jaring ini. Lalu dari balik jaring tiba-tiba terdengar suara orang berucap, suara Lakasipo. Tak banyak cerita dari murid Sinto Gendeng segera keluarkan kapak maut naga geni 212. Cahaya matahari yang hendak ditenggelam mantul kuningan memerah di permukaan dua mata kapak. Ketika Wiro hendak membungkuk dan mencari bagian yang baik di sebelah kaki jaring. Ketika Wiro hendak membungkuk mencari bagian yang baik di sebelah kaki jaring untuk dibacok dengan kapak sakti. Tiba-tiba ada satu bayangan biru berkelebat dan tegak di hadapan Wiro. Pendekar 212 angkat kepala. Lu cinta, ujar murid Sinto Gendeng ketika dia melihat siapa sendiri yang datang di hadapannya. Itu saja pendekar 212 merasa gembira dapat bertemu dengan gadis cantik cerita ini. Namun di balik kecantikan gadis itu, Wiro melihat ada sesuatu bayangan penuh rasa gelisah. Wiro, ada satu yang sangat penting yang kubicarakan kepada dirimu. Harap kau sudi mengikuti aku. Suara Luh Cinta terdengar liris, pertanda memang ada suatu tekanan batin yang tengah dialaminya saat itu. Si gadis tahu Wiro akan memenuhi kehendaknya karena tanpa menunggu jawaban Wiro sudah berkelebat pergi. Kalian berdua tunggu di sini. Aku tidak akan lama, kata pendekar 212. Lalu dia segera berkelebat pula ke arah lenyapnya Luh Cinta. Seharusnya dia tinggalkan kapak sakti ini agar kita bisa menolong Lakasipo, kata naga kuning. Dia segera kembali. Dia sendiri bilang tak bakal lama, menyahut si setan ngompol. Kata orang tua yang seperti tidak pernah muda saja, kayak seorang pemuda dan seorang pemudi berdua-dua satu tempat sunyi. Mana mungkin mau sebentar, apalagi Luh Cinta kelihatannya seperti punya masalah besar. Apa yang dikhawatirkan naga kuning, bocah aneh yang sebenarnya adalah kakek berusia 120 tahun itu menjadi kenyataan. Sampai matahari tenggelam dan kegelapan mencekam lembah batu itu, pendekar 212 tak kunjung muncul. Apa kataku? Jangan-jangan suatu telah terjadi dengan Wiro. Kau tunggu di sini, aku akan menyelidiki. Si setan ngompol yang takut ditinggal sendirian langsung terkencing-kencing. Aku ikut denganmu, katanya pada naga kuning seraya pegangi celana si bocah. Berjalan beberapa tindak, naga kuning hentikan langkahnya. Entah bagaimana Lusantini dan Lakasipo. Anak ini bertanya pada si setan ngompol lalu memandang pada Lusantini. Dari balik jaring terdengar perempuan itu berucap, jangan pedulikan diriku, lekas cari Wiro. Lakasipo pun lekas ditolong. Keadaannya gawat. Kami segera mencarinya, bertahanlah, berkata setan ngompol. Lalu tetap masih terus pegangin pantat celana naga kuning, dia berkata, ayo jalan duluan, arah sana. Aku melihat si gondrong itu tadi sudah ke sana. Si kakek menunjuk ke arah deretan pohon-pohon besar dan semak yang merupakan bagian luar atau tepi rimba belantara yang disebut Lasesa Buntu. Oke, demikian akhir bab 5. Nanti video berikutnya kita lanjut di bab 6. Sampai jumpa.